Allah tidak akan menerima sholat tanpa berwudu. Jadi kalau tak bersuci, ada orang tidak suci sholat, sholatnya tak diterima oleh Allah. Kalau dibuat sengaja, itu melakukan dosa besar. Sholat tanpa wudu, itu berdosa. Nah, berwudu, kita ingin tahu bagaimana wudu-wudu yang diajarkan Nabi, bagaimana fardunya wudu, sunnahnya wudu, makruhnya wudu, dan apa saja yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusbihu 'abdunil wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita semua, terutama anugerah iman, Islam, anugerah taat pada Allah, yang diantaranya anugerah terbesar siang ini Allah memberi taufik pada kita bisa datang ke masjid tempat yang mulia ini melaksanakan sholat zuhur dengan cara berjamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah. Maka mari kita syukuri anugerah ini. Dengan bersyukur kita berharap semoga Allah istiqomahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita duduk sejenak di masjid. Jangan lupa niat i'tikaf bagi yang belum niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan untuk i'tikaf di masjid ini, saya niat i'tikaf sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf beberapa menit ke depan kita gunakan beberapa menit waktu yang walaupun mungkin singkat, tapi insya Allah semoga berkah. Kita membahas sedikit lanjutan pembahasan fikih toharoh yang lanjutan pada siang ini dengan judul Babul Wudu, bab menerangkan tentang berwudu. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang bab siwak, atau lebih detail terperincinya fisolul fitrah, fitrah-fitrah manusia yang diperintahkan Allah, terutama pada para nabi, para rasul, dan kepada kita secara umum. Sudah kita bahas satu persatu di pertemuan yang lalu. Siang ini kita masuk dalam judul bab baru, bab tentang berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berwudu menjadi syarat sahnya sholat. Innallaha la yaqbalu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima sholat tanpa berwudu. Jadi kalau tak bersuci, ada orang tidak suci sholat, sholatnya tak diterima oleh Allah. Kalau dibuat sengaja, itu melakukan dosa besar. Sholat tanpa wudu itu berdosa. Nah, berwudu, kita ingin tahu bagaimana wudu-wudu yang diajarkan Nabi, bagaimana fardunya wudu, sunnahnya wudu, makruhnya wudu, dan apa saja yang membatalkan wudu. Jadi jangan sampai kita perasaan sudah berwudu, rupanya wudunya belum sah. Atau wudunya mungkin sudah sah, tapi tak tahu apa saja yang membatalkan wudu. Nah, ini ada
pengelompokan dalam beberapa pembahasan. Dari judul besarnya tentu bab berwudu. Berwudu, hadirin Bapak Ibu, memiliki keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusbigu abdu lil wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang terkemudian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid, rawi-rawi semuanya sikoh. Hadis ini adalah hadis hasan, apalagi berkaitan dengan fadilah. Jadi tentang wudu saja, kalau wudu tapi dengan syarat tadi, la yusbihu abdunil wudu, tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudu kecuali dosa yang lalu, dosa akan datang semua diampuni Allah. Nah, sempurna itu bagaimana? Tentu syarat rukun dikerjakan, bukan hanya itu, sunnah-sunnah juga dipenuhi. Jadi bukan asal-asalan berwudu, wudu dengan sempurna. Di antaranya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, as-salatu khairu maudhu. Salat adalah amal yang ketetapan yang paling mulia yang Allah tetapkan kepada kita. Khairu maudhu, ketetapan yang paling mulia adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illal mu'min, dan tidak akan bisa menjaga wudu kecuali pasti seorang yang beriman. Jadi kalau ada orang istiqomah jaga wudu, ini satu anjuran Bapak Ibu. Jadi batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Kok meninggal dalam keadaan berwudu, itu bisa dapat pahala mati syahid. Dan memang ini berat. Nah, karena berat itulah fadilahnya juga besar. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Tidak akan bisa menjaga wudu itu kecuali orang beriman. Paling tidak maknanya kalau orang itu sudah jaga fardu sholat 5 waktu, maknanya kan dia selalu berwudu. Jadi ada wudu yang wajib, namanya untuk wudu sholat 5 waktu. Ada yang dianjurkan, sunnah, diantaranya istiqomah menjaga wudu 24 jam. Sebelum tidur pun wudu dulu. Nah, ini juga punya fadilah tersendiri. Dan wudu itu kaitannya dengan keimanan. Tak akan bisa seseorang menjaga wudu illa mu'min, kata Nabi, kecuali memang dia seorang yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan sanad hadis ini wa sanaduhu jayyid. Sanadnya bagus, atau bisa dikatakan hadisnya tingkatan hasan. Nabi juga bersabda, man tawaddoa wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta yakhruja min adfarihi. Nabi bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas sahihnya. Nabi bersabda, siapa yang berwudu, tapi bukan cuma berwudu, fa ahsanal wudu, dia baguskan wudunya. Bagus wudu kalau dia amalkan sunnah-sunnah dalam wudu. Di antaranya ada kumur-kumur, masukkan air ke hidung 3 kali, kemudian bilangan basuhan 3 kali, termasuk kepala, rambut itu dianjurkan 3 kali, dan lain sebagainya. Dia berwudu dan dia baguskan wudunya, bukan asal-asalan. Maka kharajat khotoyahu, dosa-dosanya akan keluar min jasadihi, daripada jasadnya, hatta takhruja min alfarihi, sampai dosa itu pun keluar dari ujung kukunya. Dari ujung kuku tuh netes. Aslinya dosa ada, netes. Cuma kita nggak nampak. Dulu Bapak Ibu, ada seorang ulama besar yang diberikan kasyaf oleh Allah, dinampakkan hal begini, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh punya kasyaf, hal-hal yang umumnya orang tidak nampak, beliau nampak, bisa melihat. Itu kalau orang habis berwudu, tengah-tengah berwudu, itu Imam Abu Hanifah bisa tahu. Ini orang habis zina, ini orang matanya tidak beres baru melihat hal haram, tangan orang ini baru berbuat haram, itu nampak perbuatan-perbuatan apa yang gugur dosa-dosa dari badannya. Maka tidak heran dulu awal-awal Imam Abu Hanifah memfatwakan bahwa air mustakmal itu najis.
kata Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ya. Jumhur ulama dan Imam Abu Hanifah pun terakhir mencabut fatwa itu. Kenapa? Karena beliau melihat dari bekas wudhu itu dosa. Lah kok dosa itu nempel di badan segala macam itu kan, kalau orang yang punya pandangan lain wajar seperti Imam Abu Hanifah. Tapi beliau pun akhirnya berdoa pada Allah, ya Allah hilangkan pandangan kasyaf seperti ini, tidak nyaman hidup begitu. Akhirnya beliau pun setelah berdoa dikabulkan doanya oleh Allah. Kasyaf seperti itu dihilangkan. Baru kemudian beliau mencabut fatwa bahwa air mustakmal itu tidaklah najis, tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Bisa nanti dengan perinciannya ada dan sudah kita bahas. Nah, Bapak Ibu, memang secara hakikat begitu. Berwudu, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan itu bab wudu dan sebahagian hadis-hadis yang menerangkan tentang berwudu. Nah, biasanya kan kita sekedar berwudu. Harusnya kita berwudu itu ada ihtisab, berharap-harap pahala, menghitung-hitung pahala. Bagaimana caranya Bapak Ibu kalau kita bisa ihtisab? Dengarkan hadis. Macam tadi, mungkin kita dulu tahu fadilah wudu, lupa, ya wudu biasa aja rasanya. Tapi harusnya hadis ini kita ulang lagi, sehingga berwudu itu terasa. Ya Allah, ketika mengusap wajah, membasuh wajah, rasakan dosa di wajah ini, harap minta pada Allah, ya Allah dosa di wajah, di mata, di mulut, di hidung, banyak dosanya, tolong engkau hapuskan. Membasuh tangan juga begitu. Ya Allah tolong hapuskan, hilangkan dosa yang ada di tangan ini. Membasuh telinga, kepala, kaki juga begitu. Sehingga betul-betul kita berharap selepas berwudu dosa semua diampuni Allah. Lah baru berwudu itu, belum sholatnya. Lah sholat itu belum lagi nanti kalau sholat sendiri, bagaimana berjamaah? Maka sebenarnya fadilah, keutamaan, kesempatan itu Allah beri dalam semua hal, tergantung kita mau atau tidak. Dan penting tadi beramal dengan ihtisab. Kita lanjutkan judul setelahnya. Furudul wudu, ini perincian. Tadi bab wudu secara umum. Masuk dalam pembahasan fardunya wudu. Nah, fardu wudu, apa artinya fardu wudu? Beberapa perkara yang akan kita dengarkan ini mesti dipenuhi dalam wudu. Kalau tidak terpenuhi, wudunya tidak sah. Itulah yang dinamakan fardu. Fardunya wudu Bapak Ibu ada 6 perkara. 6 ini harus tahu, harus hafal. Kalau tidak hafal, wudunya nanti nggak tahu itu bagaimana betul atau tidak. Apa saja fardunya wudu? Fardunya wudu ditetapkan dari dalil yang sahih. 4 perkara diambil dari dalil Quran, yang 2 diambil dalilnya dari hadis. Berarti totalnya 6. Apa saja? Yang pertama yaitu niat. Berniat wajib, fardu dalam wudu. Jadi fardu wudu yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, yang keenam, tertib atau bahasa kita berurutan. Mesti nomor 1, 2, 3, 4 itu sesuai urutan. Nggak boleh dibolak-balik. Nomor 2 dibuat duluan, nggak bisa. Mesti nomor 1 dulu baru 2. 2 dulu baru 3. Kalau ada yang membuat 4 dulu baru 3, kemudian baru 5, nggak sah wudunya. Jadi yang 1 sampai 5 mesti berurutan. Itu namanya syarat fardu wudu yang ke-6, tertib atau berurutan. Terkumpul dari ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak berdiri mau sholat, ini namanya niat. Hendak mengerjakan sholat, nah itu kan hendak, mau, itu niat. Ini diantara sebagian ulama yang mengambil dalil langsung dari Quran, walaupun tidak soreh. Jadi niat, fardu wudu yang pertama. Yang kedua Allah katakan, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, usap rambut kalian, kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuh kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki. Jadi Al-Quran jelas menerangkan kita.
Lah mana tertib di sini? Huruf waw, waw, waw itu dalam Al-Quran, dalam ayat ini terutama faedahnya tertib mesti berurutan. Ini 6 ini mesti kita hafal dan kita ketahui. Kalau 6 ini sudah terpenuhi Bapak Ibu, maka wudhunya sah. Tapi baru fardu. Siapa yang berwudu niat membasuh wajah, tangan, kepala, kaki. Itu saja dia buat, wudhunya sah. Sah atau tidaknya? Sah. Tapi kalau bagus atau tidaknya? Kurang bagus. Nah, apa gunanya berarti mengetahui fardu wudu? Ada masanya Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang mendesak kita untuk meringkas wudu hanya fardu-fardu saja. Contoh, naudzubillah. Entah kemana dia dengan kawan beberapa rombongan tahu-tahu di hutan tersesat di hutan. Air sedikit. Ada berwudu nampaknya cukupnya bisa, tapi kalau berwudu sempurna 3 kali tidak cukup. Kalau dia usap juga telinga nggak cukup, pakai kumur-kumur juga nggak cukup. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau dia tahu hukum fardunya wudu bisa dia ringkas. Mana yang bisa diringkas, mana yang tidak. Nah kalau nggak tahu fardunya wudu, akhirnya kan dia nggak tahu mana yang diringkas, mana yang bisa dikurangi. Oh kumur-kumur bisa rupanya. Kenapa kumur-kumur nggak masuk fardu? Atau ikomah berkumandang, dia baru berwudu. Menyempurnakan wudu lebih diutamakan atau sholat berjamaah? Kalau orang tahu hukum, jamaah didahulukan. Berwudu juga, cuma nanti begitu, apa yang mau diringkas? Akhirnya dia tahu, oh wudu yang ini bisa ini diringkas, yang ini tidak. Nah kalau dia nggak tahu, yang diringkasnya malah yang wajib, malah nggak sah. Yang wajib-wajib malah tertinggal, walaupun satu tidak sah. Jadi ada masa-masa yang kita terdesak untuk menggunakan ini, maka gunakan. Jadi fardu wudu itu yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa lagi dikurangi. Hadirin Bapak Ibu, kita bahas satu ya, karena waktu. Jadi dari 6 itu, ini perlu kita bahas satu persatu terperinci. Mungkin pembahasan hanya dalam satu, yaitu pembahasan niat. Ini fardu wudu yang pertama. Niat ini pembahasan sebenarnya detail, tapi kita tidak akan terlalu panjang. Niat menjadi fardunya wudu. Apa itu niat Bapak Ibu? Niat itu definisinya qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Menyengaja satu perkara dan berbarengan dengan amalnya. Itu namanya niat. Bedakan dengan azam. Azam itu ada kemauan tapi tidak berbarengan dengan perbuatan. Itu namanya azam, keinginan kuat. Lah kalau niat enggak mesti ada berbarengan, menyengaja sesuatu dan mesti berbarengan dengan perbuatannya. Itulah niat. Nah, makanya dalam wudhu, niat itu mesti berbarengan dengan amalnya wudhu. Kalau tidak berbarengan, itu bukan niat. Sehingga para ulama mengatakan, kapan letaknya niat dalam wudhu? Posisi niat dalam wudhu berbarengan ketika membasuh sebahagian wajah. Jadi ambil air, basuh wajah, disitulah waktunya niat. Jadi sholat juga begitu. Sholat, kapan posisi niat dalam sholat? Berbarengan dengan takbir. Allah, mulai baca alif A. Allahu Akbar. Sampai ro, A sampai ro. Di situ letak niat. Niat itu amal hati ya. Jadi tidak berbenturan. Mana bisa niat takbir digabungkan dengan lafaz niat? Nah, niat itu bukan lafaz. Niat itu hati. Membarengkan hati dengan lafaz sangat mudah. Nah, jadi takbir, mulai ucapkan takbir, hati niat ini sholat. Mulai basuh wajah, di tengah-tengah basuh wajah, di situ niat. Apa enggak cukup Ustadz kami niat sholat itu berjalan dari kantor kami? Enggak bisa. Itu namanya azam. Bahasa Arabnya azam, keinginan kuat. Bapak Ibu, ini contoh mudah dan sering saya ulang. Dari dulu kita, masa kecil kita dulu, pas di rumah, bahkan sudah balik kadang, berangkat dari rumah, ditanya orang tua, ke mana? Terutama Ramadan dan puasa. Mau ke masjid, Mak, katanya. Dari rumah memang mau ke masjid, enggak tahunya di simpang 3 dipanggil kawan, woi main lah, kan gitu. Akhirnya nggak jadi sholat. Apakah cukup niat dia di rumah itu? Itu memang bukan niat kok. Yang namanya niat ketika dia sampai masjid, imam takbir, dia takbir, tengah takbir, itulah niat. Jadi mesti amal namanya niat berbarengan dengan amal. Ada beberapa pengecualian nanti, bab zakat, bab puasa, ini ada pengecualian. Tapi secara umum, niat itu mesti berbarengan dengan amal. Kemudian,
Hadirin Bapak Ibu, eh, di antara pembahasan niat lagi, niat ini tujuannya untuk membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Membedakan antara ibadah adat dengan ibadat, bahasa Arabnya gitu. Membedakan mana yang adat, mana yang ibadat. Adat itu kebiasaan, ibadat itu ibadah. Nah, kalau tidak ada niat, nggak akan nampak itu bedanya. Sekarang, apa bedanya mandi biasa dengan mandi Jumat? Apa bedanya mandi biasa dengan mandi junub? Di mana bedanya? Niat. Mandi ya mandi, siram badan, udah itu mandi. Lalu sekarang orang bisa tahu nih mandi wajibkah? Atau mandi biasa karena kepanasan, menyegarkan badan, atau mandi wajib? Di mana bedanya? Niat. Maka niat itu penting karena maksudnya niat untuk membedakan ibadah dengan adat. Kemudian yang perlu dibahas sedikit, melafadzkan niat itu apa hukumnya? Biasanya kadang sholat, usolli fardhu dhuhri, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu makmum karena Allah lillahi ta'ala, dan panjang lebar nanti. Apa hukumnya melafadzkan itu? Melafadzkan niat, para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan mustahab, dianjurkan. Kenapa? Lisan, lidah kita dianjurkan membantu hati supaya fokus. Nah, seumpama lidah tidak melafadzkan niat, sah enggak? Ya sah lah, karena memang aslinya niat itu hati. Lidah itu tadi membantu aja. Karena beberapa kondisi penting Bapak Ibu, terutama orang-orang yang agak kebingungan. Tidur siang, tidak biasa dia tidur siang, ketiduran. Bangun-bangun berwudu, habis itu mau sholat, zuhur asar ya. Nah, terucapkan dalam lidah. Itu namanya lafadz niat. Dan melafadzkan niat ini Nabi pernah buat. Jadi kalau ada orang mengatakan melafadzkan niat itu bid'ah, itu kurang fikih. Memang nggak tahu pernah ngaji. Memang nggak pernah ngaji itu orang. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih beliau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah tanya pada Sayyidah Aisyah istrinya, ada makanan enggak? Nabi pulang itu jam 8 setelah isyrok, setelah duha pulang. Ditanya, ada makanan enggak? Kata Sayyidah Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, kalau begitu, idzan ana shaim, ya sudah saya puasa. Dan dilafadzkan, saya berpuasa. Kenapa Nabi katakan begitu? Karena sebelumnya belum niat puasa. Untuk puasa sunnah boleh niat sebelum zawal. Sebelum masuk waktu zuhur boleh niat puasa, khusus puasa sunnah. Ya, kalau di dalam puasa boleh melafadzkan niat, ibadah lain juga boleh. Nah, ini diantara dalilnya melafadzkan niat. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa menit yang kita bahas tentang wudhu dan beberapa fadilahnya, dan kita sudah masuk dalam bab fardunya wudhu ada 6 sudah kita sampaikan dan kita perinci satu persatu, dimulai tadi dengan pembahasan niat. Insya Allah di pembahasan setelahnya kita lanjutkan fardu wudhu setelahnya, yaitu membasuh wajah. Ada beberapa pembahasan definisi wajah, apa yang perlu, yang wajib dibasuh dan lain sebagainya. Panjang umur insya Allah kita lanjutkan di kajian setelahnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya, silakan. Niatnya, jadi dalam pembahasan bahasa Arab itu ada beberapa definisi-definisi yang berbeda. Jadi dalam pikiran itu dalam bahasa Arab dinamakan khotir. Khotir itu yang terlintas, itu bukan niat. Jadi Allah menghukum ada beberapa hal yang memang akan dinilai oleh Allah. Di antaranya niat. Niatnya ada nilainya. Tapi kalau yang terlintas itu tidak dihitung. Bahaya Bapak Ibu kalau terlintas dianggap oleh Allah. Terlintas, namanya setan bisikan. Mencuri yuk, na'udzubillah kan. Nah, itu kan terlintas saja. Nah, tapi kalau dia sudah ada niat, itu baru dihitung. Jadi beda, ada nanti beberapa tingkatan, diantaranya dalam pembahasan kitab Fathul Mubin, sarah kitab Arba'in Nawawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan beberapa perincian-perincian amalan hati, di antaranya tadi khotir, di antaranya niat, di antaranya azam, itu ada berbeda. Niat itu memang betul-betul berbarengan dengan perbuatan. Niat itu ada faktor kesengajaan. Kalau tidak sengaja, tidak niat.
Dan dalam hukum kita negara juga berbeda. Pembunuhan yang disengaja, pembunuhan berencana dengan pembunuhan tak berencana beda jauh. Apa bedanya kok berencana? Niat. Kenapa itu dikatakan niat? Sengaja. Jadi sengaja, itulah niat. Menyengaja sesuatu dibarengi perbuatan, itu niat. Dan itu dalam bahasa kita dipakai. Jadi bedakan antara niat, azam, dan yang terlintas itu tadi. Kalau terlintas, tidak dianggap. Ya, termasuk entah terlintas hal-hal yang tidak kita di luar kontrol. Contoh setan. Nabi sendiri mengatakan, tidak henti-hentinya setan itu akan membisikkan pada engkau. Allah yang ciptakan batu, ya Allah yang ciptakan langit, Allah yang ciptakan ini, Allah yang ciptakan itu. Nanti setan menggiring, kata Nabi. Sampai dia mengatakan, kalau Allah yang ciptakan langit, terus siapa yang ciptakan Allah? Itu hadis Nabi. Lah itu namanya lintasan. Dosa enggak? Enggak, kalau sudah didorong dan dilewatkan saja. Maka kata Nabi kalau sudah sampai di situ baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dengan isi maknanya ya. Nah, biar kita tidak sampai salah faham dengan siapa itu Tuhan. Baca surat Al-Ikhlas dengan maknanya. Nah, karena setan memang kerjaannya itu mulai dari khotir tadi, mengganggu dalam lintasan-lintasan pikiran. Tapi itu tidak dianggap di dalam agama. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup, sudah jam 1 pas, kurang lebih 25 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.